Kulon wun, sedulur semua dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini. Semoga panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan, dan berkah dari Gusti Pangeran ingkang merpoing jagat. Terlebih lagi, semoga panjenengan semua selalu dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Baik, sedulur semua, di channel ini saya hanya ingin berbagi tentang perjalanan hidup, tentang budaya dan leluhur, tentang spiritual, dan tentang hukum alam. Semoga panjenengan dapat mengambil manfaat dari video ini. Dan yang terlebih lagi, semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, untuk video kali ini saya ingin membahas tentang meditasi sesuai dengan tahapan-tahapan spiritual. Meditasi itu apa? Meditasi itu adalah kondisi atau keadaan yang akan kita ciptakan untuk tubuh kita dengan tujuan satu, mengontrol emosi atau perasaan kita sehingga menjadi tenang kembali, mereda kembali. Yang kedua, untuk mengurangi rasa stres, mengurangi rasa sakit yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, untuk mengurangi risiko kesehatan mental, karena mental kita juga bisa sakit. Kemudian, yang keempat, agar kita bisa fokus dengan masa kini, saat ini yang kita hadapi. Agar kita tidak selalu hidup dalam kenangan, tidak terlalu cemas dengan memikirkan masa depan kita. Jadi kita benar-benar hidup di masa kini. Kemudian yang kelima, biasanya dengan alasan tujuan tertentu untuk meraih sesuatu dalam agama maupun spiritual. Jadi meditasi itu dibagi dua. Meditasi konsentrasi dan meditasi kesadaran murni atau mindfulness. Meditasi konsentrasi itu adalah meditasi dengan mengkonsentrasikan pandangan kita terhadap sesuatu. Misalnya nafas, keluar masuknya nafas. Misalnya benda tertentu seperti nyala api lilin. Itu meditasi konsentrasi. Sedangkan meditasi kesadaran atau mindfulness itu artinya kita menyadari bahwa kita sekarang hidup saat ini dengan memperhatikan nafas. Dan mengabaikan pikiran-pikiran yang terjadi pada saat ini. Nah, kendala biasa yang dialami oleh peserta, oleh orang-orang yang mau belajar meditasi adalah mengontrol pikiran. Pikirannya kemana-mana. Nah, kalau meditasi mindfulness itu tujuannya untuk mengabaikan, mengamati saja. Jangan dikritik, jangan ditolak. Kita amati saja, pikiran kemana saja kita amati. Lama-lama nanti pikiran itu juga akan tenang sendiri. Seperti air yang kotor, itu ibarat air kotor. Kalau kita aduk terus, tidak akan jernih. Tapi kalau kita diamkan, nanti lama-lama akan jernih sendiri. Sedangkan kalau konsentrasi,
dalam meditasi konsentrasi, ketika kita hilangan fokus, pikiran kemana-mana, kita kembalikan ke pandangan tadi yang menjadi titik untuk konsentrasi kita. Nah, meditasi konsentrasi itu akan membiasakan kita untuk fokus terhadap sesuatu atau fokus terhadap yang kita kerjakan saat ini. Kemudian kalau meditasi kesadaran atau mindfulness, kita hanya mengalir. Bisa pikiran kita dibawa ke masa lalu kita, bisa pikiran kita membawa ke masa depan kita, bisa kita melatih intuisi kita, sehingga kata-kata hati yang selama ini tidak terdengar karena riuhnya pikiran kita, karena sibuknya pikiran kita, menjadi terdengar. Nah, di situ biasanya bagi teman-teman spiritualis menemukan pencerahan bahasanya. Meditasi ini penting, harus kita olah setiap hari 2 jam menjelang tidur atau bangun tidur, belum melakukan aktivitas apapun, kita olah. Semakin sering kita olah, manfaat yang kita dapatkan adalah istimewa sekali. Intuisi kita bisa berjalan, kita berjalan dengan benar dengan menggunakan kata hati. Nah, demikianlah uraian tentang meditasi. Lalu cara kita melatihnya gimana? 1. Biasa dengan duduk bersila, semi lotus atau lotus penuh, badan tegak, pandangan ke depan. Kalau kita melatih meditasi konsentrasi, kita pandangan ditujukan ke satu titik. Lalu lakukan pernafasan segitiga 3 kali atau 4 kali, kemudian pernafasan grounding, lalu masuk ke pernafasan alami. Nah, di situ boleh panjenengan lakukan dengan doa-doa. Apa tujuannya melakukan meditasi itu? Sedangkan jika meditasi mindfulness atau meditasi kesadaran, itu kalau menurut saya tanpa doa, tanpa mantra, kita mengalir. Tujuannya apa? Untuk mengetahui jiwa kita. Seperti orang yang bilang mengenal jati diri kita. Jati diri kita itu siapa sih? Mengapa kita dilahirkan ke dunia ini? Nah, di situ nanti akan dapat pencerahan. Kalau meditasi mindfulness, caranya dengan memejamkan mata. Sama, bisa duduk bersila, semi lotus atau lotus penuh, atau bahkan bisa berbaring tanpa bantal ya. Tangan di samping paha kiri kanan dengan tangan posisinya menghadap ke atas telapak tangannya. Posisinya semua rilekskan tubuh. Dan kalau bisa di ruangan yang besar, ruangan nyaman, ruangan sunyi, tanpa gangguan. Kita pastikan dulu mencari ruang yang kondusif. Jangan berisik. Nah, di situ akan mempercepat proses kita meditasi. Lalu seperti tadi,
kita amati pikiran yang terjadi, itu kita amati. Bahkan kita itu seperti posisi di tengah untuk mencari keseimbangan. Kadang pikiran masa lalu, kadang emosi, kadang masa depan bingung, kadang kekhawatiran tumbuh. Biarkan saja. Biarkan kita stabil di tengah. Nah, biasanya akan muncul bayangan-bayangan kita sendiri, ketakutan-ketakutan kita sendiri, bahwa nanti ada setan, nanti ada gaib muncul. Jangan takut. Itu adalah bayangan panjenengan sendiri, halusinasi panjenengan sendiri. Karena untuk mencapai kesadaran murni, itu panjenengan harus masuk di tengah-tengah dunia fisik dan dunia gaib. Jadi tidak masalah mereka ada dalam pikiran kita. Yakinlah bahwa kita aman. Dengan melatih terbiasa seperti itu, ya mula-mula 10 menit, kemudian ditambah 5 menit, tambah lagi. Lama-lama bisa sampai 2 jam. Seperti saya lakukan setiap harinya 1 jam sampai 2 jam setiap menjelang tidur. Lah, pencapaian yang dicapai untuk meditasi adalah ketenangan, baik batin maupun fisik, dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak menentu ini. Jiwa kita akan semakin tenang, pikiran kita tenang. Yang kedua, tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Yang ketiga, kita akan semakin bersabar. Semakin kita tahu diri kita siapa, kita akan semakin bersabar. Dan yang keempat, tumbuhnya rasa welas asih, kasih sayang terhadap sesama dan semua makhluk hidup. Nah, itu tujuan meditasi dan pentingnya meditasi. Baik, jika panjenengan melatih setiap hari untuk meditasi ini, saya pastikan kehidupan panjenengan akan menjadi lebih baik. Dan lebih baik lagi, semua tertata, semua berjalan dengan mulus. Apapun yang kita inginkan bisa tercipta, bisa terjadi. Karena manusia diberikan oleh Tuhan adalah sifat daya cipta. Bahkan kalau kejawen bilang sabdo pendito ratu atau idu geni, apa yang kita ucapkan akan menjadi kenyataan. Tujuannya apa sih meditasi itu? Yang penting itu bahwa kita ingat apa yang kita pikirkan itu menjadi kehidupan kita saat ini. Kalau kita berpikir yang negatif, maka kehidupan kita akan negatif. Nah, dengan meditasi, pikiran-pikiran negatif itu diendapkan, bahkan disingkirkan, dibuka bloknya. Lalu akan diisikan dengan pikiran-pikiran yang positif, dengan mendengarkan kata hatimu. Nah, kalau bahasa Indonesia, hati nurani, bahasa malaikat, bahasa kebaikan. Nah, nanti kita akan semakin terlihat kita peduli terhadap sesama, kita peduli terhadap semua makhluk
hewan maupun tumbuhan. Saya harapkan yuk kita bangkit, kita latih meditasi setiap hari. Yakinlah, berawal dari 5 menit, 10 menit, lama-lama kita akan bisa semua. Karena hidup bukan soal pikiran, bukan soal materi saja. Kalau kita mengejar materi duniawi bersifat fisik, kita akan kelelahan. Kita akan semakin jauh dari siapa diri kita, untuk apa kita lahir, kemana tujuan kita nanti. Maka dari itu, saya lebih menyarankan untuk meditasi mindfulness, kesadaran. Karena untuk saat-saat ini, yang kita perlukan adalah itu, dan itu yang paling populer. Menurut pengalaman teman saya kena santet, teman saya kena guna-guna, bahkan tidak bisa diobati secara medis. Untuk jalan saja tidak bisa, setiap hari merasakan kesakitan, hanya karena persaingan bisnis. Kemudian saya mencoba menyarankan beliaunya, lakukan meditasi. Penyembuhan itu ada dalam dirimu sendiri. Dalam jangka 1 bulan, sembuh total. Bahkan sekarang beliaunya menjadi YouTuber terkenal dengan pengalaman pribadi hidupnya itu. Maka dari itu, yuk kita semua bangkit. Semuanya berawal dari diri sendiri. Mari kita rubah pola hidup kita mulai sekarang. Baik, sekiranya itu pengantar meditasi awal yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan semua. Semoga bermanfaat. Dan itu juga menurut pengalaman saya pribadi. Jadi bukan berarti pengalaman orang lain salah, tidak. Semua benar. Jadi kita tidak saling menyalahkan, tidak saling membenarkan. Ada baiknya kita coba dan kita gali untuk diri kita sendiri. Demikian sedulur semua untuk materi meditasi hari ini. Tetap dukung channel Tubagus Purnama. Jangan lupa komen, like, subscribe. Tinggalkan kenangan, mari kita ngopi bersama. Pasti ada jalan pulang. Dan kalau ingin membantu mengembangkan channel ini, bisa cek deskripsi. Ada nomor WA saya di situ. Kita bisa kontak-kontak, kita bisa konsultasi. Akhir kata, mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya Tubagus Purnama Wijiarta dari Yogyakarta mengucapkan salam damai, namo buddhaya, namaste, rahayu.